Bab 426. Tentara Api Merah Bergerak. Pangeran, nama lengkapnya adalah Miko Jiu. Dia berasal dari keluarga Jiu, 4 keluarga kuno. Hanya saja status ayahnya dalam keluarga sangat rendah, sehingga menyebabkan statusnya juga rendah. Namun, dia bertemu dengan seorang orang yang berjasa padanya. Dengan bantuan Tuan Gao, dia berhasil menjadi kepala 5 komandan tertinggi negara Dasa, komandan tentara api merah, dan mengendalikan tentara api merah. Dia telah memikirkan akhir hidupnya sejak bertahun-tahun yang lalu. Karena itu, dia juga membina beberapa orang kepercayaan secara diam-diam. Dia adalah komandan tentara api merah hanya mendengarkannya. 10 menit setelah dia memberi perintah, beberapa jenderal muncul di kediaman pangeran. Putra Surgawi, apakah terjadi sesuatu? Putra Surgawi, mengapa ingin mengepung kuil Tianan? Mengapa ingin membunuh Wang? Ini adalah Wang, jika membunuh Wang, kota Jingdu akan kacau. Ya, Putra Surgawi, pikirkan lagi. Semua yang muncul adalah kepercayaan pangeran, mereka semua ditarik dan dibina oleh pangeran selama bertahun-tahun. Mereka sangat menuruti kata-kata pangeran, tetapi ini bukan hal yang biasa, ini adalah sebuah revolusi. Pangeran duduk di sofa. Dia juga tidak ingin sampai ke tahap ini, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia akan mati. Dia terpaksa. Dia tahu bahwa ada orang-orang di belakang kota Jingdu, selama ini ada orang yang memegang kendali. Dia hanya bisa hidup jika semuanya kacau, jika tidak dia pasti akan mati. Bergerak. Dia berkata dengan muka suram. Siap. Para jenderal tidak banyak bicara lagi. Malam harinya, tentara api merah kota Jingdu bergerak dan kota pun ditutup. Kota besar seperti kota Jingdu ditutup, jalan-jalan penuh dengan kendaraan militer, bahkan helikopter pun muncul di langit. Pemandangan ini menarik perhatian warga. Apa yang sedang terjadi? Tentara api merah bergerak. Apakah ini latihan militer? Banyak orang diam-diam mulai menebak. Kuil Tianan, kediaman Wang. Di ruang tamu, Wang sedang duduk di sofa. Di seberangnya ada seorang lelaki tua berusia lebih dari 60. Lelaki tua itu mengenakan mantel coklat dengan rambut cepak, wajahnya kemerahan dan terlihat sangat energik. Wang sedang bermain catur dengannya. Di samping, ada seorang pria yang mengenakan jaket hitam, dia adalah Sado. Wang memegang bidak hitam dan berpikir sejenak, bidak hitam diletakkannya dan dia berkata, tentara api merah sudah bergerak, pangeran akan membuat keributan besar di kota Jingdu. Orang tua di seberangnya mengambil bidak putih, tersenyum tipis dan berkata, seperti yang diharapkan, Tuan Gao telah menyerah padanya. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus memperkeruh air untuk menarik lebih banyak perhatian orang. Sebenarnya, dia hanya ingin untuk membangkitkan perhatian dari 4 keluarga, berharap 4 keluarga akan mengambil tindakan. Orang tua ini adalah Tuan Long, seorang tokoh besar. Dia juga adalah orang di belakang Wang. Bidak catur Tuan Long diletakkan dan dia berkata lagi, kali ini, sepertinya 4 keluarga kuno juga tidak bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Wang tertawa dan berkata, langkah Tuan Long ini sangat hebat. Kingston Jiang berasal dari keluarga Jiang, meskipun kakeknya dikeluarkan dari keluarga Jiang, dia masih memiliki darah keluarga Jiang di tubuhnya, dia menjadi eksekutor, bahkan menyerang orang keluarga Jiu, ini sama saja Negan menarik 4 keluarga kuno yang terselubung. Sudah waktunya untuk membersihkan semua ini. Tuan Long berkata dengan dingin, selama ini 4 keluarga kuno selalu tidak mau melibatkan diri, tetapi diam-diam mengumpulkan uang dan kekayaan yang cukup. Meskipun mereka tidak menjabat, tetapi setiap tindakan mereka mempengaruhi orang yang menjabat. Ini bukanlah dampak yang bagus pada pembangunan suatu negara. Ekspresi Wang sangat serius, dia bertanya, namun, jika air seperti ini benar-benar keruh, jika terus seperti ini, entah berapa banyak orang yang akan terlibat. Pertempuran internal semacam ini, bukankah malah akan memberi musuh kesempatan? Tuan Long mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, menyela kata-kata Wang. Jika akar di dalam tidak diselesaikan,
bagaimana bisa berkembang dan tumbuh. Keluarga-keluarga ini, kekuatan-kekuatan ini, dan tangan-tangan gelap ini telah mempengaruhi negara Dasa selama ribuan tahun. Jika menginginkan perdamaian dan keamanan nasional yang nyata, ini adalah satu-satunya cara. Aku hanya berharap harga yang harus dibayar tidak perlu sebesar itu. Pada saat ini, Shadow menyela, tentara api merah telah menutup kota. Sekarang semua orang di kota panik dan menebak-nebak apa yang sedang terjadi, dan tentara api merah juga sudah mendekat ke sini. Diperkirakan kuil Tianan akan dikepung dalam 10 menit. Wang bertanya, di mana Kingston Jiang? Shadow menjawab, sedang dalam perjalanan ke sini, diperkirakan akan tiba di kota Jingdu dalam waktu setengah jam, tetapi kali ini dia hanya membawa 1000 tentara naga hitam. Jika ada konflik dengan tentara api merah, 1000 tentara naga hitam ini takutnya tidak akan cukup. Tuan Long mengangguk dan berkata, baguslah Kingston Jiang sudah datang. Setiap perubahan selalu akan ada pengorbanan. Shadow tidak lagi berbicara. Wang juga tidak berbicara, menatap papan catur dengan seksama. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Di luar, sejumlah besar kendaraan militer datang, beberapa tentara api merah bersenjata lengkap turun dari kendaraan dan mengepung kuil Tianan. Kuil Tianan memiliki penjaga. Penjaga ini adalah pengawal Kekaisaran Wang dan juga pengawal Wang. Tentara api merah mendekat. Tiba-tiba seorang pria berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, apa yang kalian lakukan? Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Ini adalah kuil Tianan, tidak ada pasukan yang boleh mendekat. Dari unit mana kamu? Namun, Jenderal Tentara Api Merah tidak berbicara. Tentara Api Merah mengepung kuil Tianan dan tidak melakukan tindakan apapun. Mereka sedang menunggu perintah pangeran. Di dalam mobil di kejauhan, seorang pria yang mengenakan jubah api merah berjalan turun. Sebuah bola api tergambar di jubah, begitu hidup dan mempesona. Ini adalah pangeran. Pangeran turun dari mobil dan berjalan mendekat. Kapten pengawal kekaisaran bertanya dengan dingin, "Pangeran, apa yang ingin kamu lakukan?" Pangeran menatapnya dengan dingin, mengeluarkan pistol, dan langsung menembaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapten pengawal kekaisaran langsung jatuh ke tanah yang penuh genangan darah. Pengawal kekaisaran yang lain langsung menodongkan senjata. Pangeran berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani bergerak, bunuh semuanya." Ribuan tentara api merah segera mengangkat senjata. Pengawal kekaisaran ketakutan. Pangeran berjalan menuju kuil Tianan. Kuil Tianan, di sebuah ruang tamu. Shadow berkata, pangeran telah tiba, dia memimpin pasukannya mengepung kuil Tianan. Kapten pengawal kekaisaran sudah mati. Anak ini benar-benar kejam. Wang tanpa sadar mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa pangeran hanya sedang mencoba menggertak untuk mendapatkan perhatian dari 4 keluarga kuno, tetapi tidak disangka dia akan benar-benar membunuh orang, bahkan orang yang dia bunuh adalah kapten pengawal kekaisaran. Selesaikan sendiri, aku akan pergi dulu. Tuan Long mengambil bidak catur dan menjatuhkannya dengan santai. Bidak catur jatuh di papan catur, dan bidak catur lainnya di papan catur jadi berserakan, permainan catur yang bagus langsung kacau. Tidak lama setelah Tuan Long pergi, terdengar langkah kaki. Pangeran yang mengenakan jubah api merah, masuk bersama beberapa tentara api merah. Pangeran melirik papan catur yang berantakan, lalu pada Wang yang duduk di sofa, berjalan dan langsung duduk di tempat Tuan Long sebelumnya. Wang memandangnya dan bertanya dengan pelan, "Pangeran, apa maksudmu? Membawa pasukan ke kuil Tianan malam-malam begini, apakah kamu mencoba memberontak?" Sudut mulut pangeran terangkat, membentuk sebuah seringai jahat. "Aku bisa sampai seperti ini, semuanya karena dipaksa olehmu. Membunuh kamu akan membuat air ini menjadi keruh, aku ingin melihat apakah orang-orang di belakang kamu dapat tetap duduk diam." Pangeran tiba-tiba mencabut senjatanya. Tentara api merah di belakangnya langsung mengangkat senjatanya. Wang tersenyum. Melihat pangeran dan puluhan tentara api merah yang dibawanya,
Dia tersenyum dan berkata, "Pangeran, kamu juga turunan keluarga Jiu, sudah menjadi komandan tentara api merah selama bertahun-tahun. Kamu pikir kamu sudah bisa membunuhku hanya dengan membawa beberapa tentara menerobos masuk? Jika aku bisa mati dengan begini mudah, aku tidak akan duduk di posisi ini selama 30 tahun." "Ya." Pangeran meletakkan senjatanya, "Aku tahu, ada master di sisi kamu, dan kamu sendiri juga kuat, tetapi orang-orangku sudah memasang bom, seluruh kuil Tianan dipenuhi bom, asalkan aku memberi perintah, kuil Tianan akan rata dengan tanah dalam sekejap. Wang, dan kamu, Shadow, tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu melarikan diri?" Ketika pangeran berani datang, maka dia sudah siap berkorban. Jika tidak bisa hidup, maka harus bisa seret uang untuk menemaninya. Bersambung.